Pemirsa, Anda kembali dalam program Newsline. Jessica bingung nggak sih ada helm tiba-tiba di meja kita ini? Kira-kira ada apa ya, Guma? Nah, dalam segmen ini ya pemirsa, di Spotlight kali ini ada seorang driver ojol bernama Asep Supriyadi nih Jessica. Kenapa kira-kira? Jadi pemirsa, Asep meluncurkan koleksi jersey dengan tujuan mulia, yakni membangun sekolah sepak bola gratis. Yang mana keuntungan penjualan jersey ini nanti akan dialokasikan untuk mendirikan sepak bola gratis yang memperhatikan aspek psikologis, ekonomi, dan latar belakang pendidikan. Inisiatif ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak dari berbagai kalangan untuk mengembangkan bakat di bidang sepak bola tanpa terkendala biaya ataupun latar belakang. Dan untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan sekolah sepak bola gratis yang sedang didirikan ini oleh Kang Asep, mari kita langsung saja mengajak Anda untuk berdialog dengan Kang Asep Supriyadi ya. Ya. Halo Kang Asep, kita mulai agak ketemu. Kita kayak tengahan ya, biar bisa ngobrol lebih lanjut lagi. Sebetulnya kita pengen tahu sih dari awal tuh apa sih inspirasinya, latar belakangnya itu apa sih Kang Asep? Oke, latar belakangnya tuh dari apa yang saya laluin sih. Mulai dari saya ketika kuliah di Untar, terus dapat kesempatan magang di Gojek Creative Labs dan OVO. Dari situ tuh bekal ilmunya ternyata bisa buat ngulik-ngulik untuk bikin sekolah sepak bola. Nah dari situ saya coba untuk ikut lomba dulu tuh untuk validasi. Jadi kayak problem validation dulu untuk kayak ini bisa sejauh mana sih untuk dari penilaian juri-juri. Dari situ baru lepas landas untuk konten, untuk mendapatkan dukungan masyarakat. Tunggu dulu Kang Asep. Ini backgroundnya maksudnya teknologi, terus tiba-tiba jadi sepak bola atau gimana? Oh enggak, sebenarnya ini keresahan saya waktu zaman saya sekolah sepak bola. Jadi bahasa kasarnya, dulu saya punya keresahan, terus saya menimba ilmu dulu, ilmu pendidikan. Dari keresahan saya ubah jadi gagasan, daripada cuma ngedumel, jadi coba saya ubah jadi gagasan. Gitu. Itu tuh daripada ngedumel. Gak boleh ngedumel, ini harus ngedumel jadi inspirasi. Tuh, gitu. Nah jadi Kang Asep nanti kalau sudah jadi nih sekolahnya seperti apa sih pinginnya? Oh saya tuh berharapnya sekolah sepak bola saya itu terintegrasi ke Kementerian Pendidikan, Ketenagakerjaan dan juga Pemuda Olahraga. Jadi gimana ya, biar bisa anak-anak ini punya jenjang yang selama ini kan mungkin orang tua tuh lebih rela mati-matian ngebiayain anaknya untuk pendidikan formal kan dibanding sekolah sepak bola. Jadi berharapnya ada integrasi gitu. Tapi Kang Asep sejauh ini stepnya udah sampai mana sih dan apa saja yang sudah dilakukan? Sejauh ini tuh kurikulum, silabus segala macam udah saya bikin. Jadi nanti akan ada konsultasi atau kolaborasi dengan ahli hukum atau ahli bisnis supaya apa yang saya lakuin itu berjalan dengan hukum yang berlaku di negara saya di Indonesia. Oke, nah kan ini udah dijualan jersey dulu terlebih dahulu ya. Aku boleh lihat jersey-nya kayak Jersey gimana? boleh. Ya mungkin bisa ditunjukkan juga kepada pemirsa Metro TV. Ini desainnya sendiri nih. Kolaborasi juga. Jadi saya kolaborasi sama siapa nih? ada nama username-nya rasa yang sama. Terus salah satu studio grafis dari Bandung juga. Jadi saya biasanya tuh copywriting-nya, dia art director-nya. Jadi emang udah kebiasaan ketika saya freelance dan magang itu saya lakuin. Biasanya buat anak umur berapa nih biasanya? Saya tuh marketnya nanti SD, SMP. Kalau SMA itu nanti akan fokusnya berdasarkan apa yang akan dia mau sih. Jadi kan mungkin kalau walaupun kita sekolah bola di tempat yang mahal sekalipun belum tentu jadi kesempatannya belum tentu kan. Jadi nanti akan dikulik lagi sih. Ini ya kalau kita pegang bahannya ini enak loh. Ada memang jersey ya, asik gitu buat dipakai buat latihan. Jadi inilah yang dijual oleh Kang Asep dan ini untuk mendirikan sekolah sepak bola. Nah, pemilihannya kenapa jersey, Mas? Oh itu jadi media untuk menyampaikan aspirasi, bisa dibilang kalau misalkan kalau saya ngirim proposal ke perusahaan atau itu dibacanya jarang kan. Mungkin saya mau caper-caper sedikit untuk bikin konten, untuk menyampaikan gagasan melalui media jersey. Nah kalau yang dipakai sama Kang Asep ini? Ini bisa dibilang personal banget sih, lebih kayak jalani realitas sambil meraih cita-cita tuh kayak saya punya cita-cita, cuma saya harus tetap menjalani realita kehidupan sehari-hari gitu. Jadi harus pelan-pelan. Wow, sebuah quotes yang bagus ya untuk kehidupan ini ya. Tapi penjualan jersey selama ini bagaimana Kang Asep? Semenjak ada yang repost melejit tuh lumayan tuh. Sampai akhirnya sekarang lagi buka pre-order.
Oh, wow, Iya. seluruh Indonesia nih yang beli nih. Iya, kemarin ngirim ke Aceh, ke Pekanbaru, kebanyakan luar Pulau Jawa sih. Oh, tapi berarti untuk udah banyak ya. kayak gini sendiri untuk target marketnya gimana sih Mas? Target market untuk si sekolah bolanya tuh. Keduanya, untuk jersinya seperti apa? Karena kan ini dipupuk untuk nanti membuat sekolah bola kan? Iya. Oh. Gimana? Oh, saya tuh sebenarnya ada roadmap-nya karena Oke, mungkin boleh dijelasin iya. ke kita nih Mas. Ini gara-gara dapat kesempatan magang di Gojek Creative Labs ya. Jadi segala sesuatu tuh kan biasanya ada roadmap-nya. Roadmap-nya itu saya bagi 3. Fase pertama itu aspirasi yang kayak sekarang nih, jersey, konten. Terus di fase kedua itu saya konsultasi atau kolaborasi yang dimana saya udah bawa sesuatu nih yang saya akan dikonsultasiin ke ahli hukum, ke bisnis, supaya apa yang akan nanti saya lakuin di fase ketiga yaitu eksekusi bisa sesuai dengan hukum yang berlaku. Oke, dari sisi finansial nih Kang Asep, selain menjual jersey ada lagi nggak sih yang diusahakan Penghasilan dari diupayakan? freelance, dari freelance bulanan sama ngojol. Saya ada freelance disebut nggak apa-apa. Jadi apa? Jadi apa? Jadi copywriter juga sih. Jadi copywriter. Ya, ya, Oke. buat sosmednya. Oh, Iya, oke. jadi sosmednya. Oke, jadi ada copywriter, ada ojol juga, Iya. ada jualan jersey juga, ada banyak Iya, kegiatan ya. itu gimana cara bagi waktunya Kang Asep? Ibaratnya tuh kan teorinya di copywriter ya, ngojol tuh jadi kayak prakteknya untuk kan ketemu customer ngobrol tuh, jadi mereka punya aspirasi juga. Jadi saya kayak belusukan pelan-pelan gitu. Kadang dapat anak SMP, SMA atau SD juga ngobrolnya seru tuh, asalkan kita punya pertanyaan yang ngegiring dia untuk jawaban menarik, pasti jawabannya menarik sih. Mas, tapi sejauh ini untuk risetnya untuk membuat sekolah sepak bola itu seperti apa sih? Sebenarnya ini dari 2020, jadi saya tuh pas pas lagi ngerjain skripsi saya mikir selain nanti kerja saya tuh mau berkarya apa gitu. Nah ini sekolah bola tuh bisa dibilang jadi karya. Makanya saya ikutin lomba dulu, terus setelah ikut lomba sekarang konten untuk dapat dukungan masyarakat karena saya ngerasa untuk kayak orang yang kayak saya tuh harus ada backingannya mungkin dari masyarakat, dari sosmed gitu. Oh, oke. Nah, kalau secara angka nih, persentase nih Kang Asep, sudah berapa persen persiapan Oh, sekarang pembangunan udah sekolah? 60%. Oh, udah Jadi nanti mulai setelah ya? lebaran itu udah mulai program konten belusukan nyari pemain, terus bikin open recruitment pelatih atau orang tua kita harus ngobrol sih perjanjiannya kayak gimana, takutnya ada hal-hal yang melanggar hukum kan. Jadi harus diskusi dulu. Kang Asep, ini sekolah bola gratis. Memang ini rencananya mau dibuat di mana? Nah itu berdasarkan data anak-anak nanti, karena kalau saya mikir sekolah sepak bola tuh nggak bisa mewakilin suatu daerah ya. Jadi yang penting gimana caranya anak ini akan punya daya minat di bola. Jadi nanti kita data dulu nih anak-anak di mana, jangan sampai akhirnya tempat latihan sama dia sekolah atau rumahnya kejauhan jadi dia males. Karena itu ada batasan dari saya. Oke. Jadi disesuaikan juga dengan usia anak-anaknya gitu kali Kang Asep. Nah, Data base-nya dia. Kang Asep tadi juga bilang kalau sudah ngirim-ngirim proposal nih, bawa ke kementerian-kementerian juga. Nah, sejauh ini sudah ada yang merespon belum? Merespon itu semenjak diviralin di media tuh udah banyak yang nge-DM, ada yang komen. Itu viral di media gimana ceritanya Mas? Boleh disampaikan ke pemirsa Metro TV itu? Nah itu saya kan punya pemikiran yang kayaknya gas aja dulu, maksudnya nge-DM, nge-WA, masalah dibalas atau enggaknya urusan nanti ya. Jadi itu ketika saya nge-DM culture domestik, ternyata direspon baik dan dia mau nge-repost. Sampai akhirnya media-media alternatif yang lainnya nyebarin juga gitu. Oke, di situ bantuan baru mulai masuk. Iya, Kang Asep? mulai oke lah gitu. Apa aja? Penjualan jersey, terus ada kerjasama nanti sama, belum bisa disebutin sih soalnya belum resmi banget. Ada kerjasama nanti program konten, kayaknya saya nggak berdiri sendiri sih, bakalan ada partnership. Oke. Tadi kita juga ngomongin helm ya. Iya dari belakang saya. Jangan sampai kelupaan. Ini nih gimana nih maksudnya nih Kang? Oh, helm tuh sebenarnya terinspirasi dari supir-supir truk. Jadi kan kalau Tunggu dulu, kenapa supir truk jadinya? mungkin kan mereka kan jauh dari keluarga, ada keresahan kan mereka suka nulis-nulis di truknya kan. Nah saya tuh terinspirasi kayak kalau ngojol kan ada helm, ada jaket custom. Saya juga nge-custom jaketnya. Jadi ini harapannya tulisannya ketika, ya? Di ketika belakang ini misalnya ya? katanya dapat penumpang saya, ada tulisan, ada barcode ke WA saya juga. Jadi pemirsa, kalau misalkan di truk itu tulisannya misalnya jarang pulang apa-apa gitu ya pemirsa. Kalau di helm ini juga ada tulisannya, ini bisa di zoom nggak? Jadi kalau saya bacain deh, kalau nggak kelihatan ya pemirsa, jalani realitas sambil meraih cita-cita, bukanku yang mengingkari tapi keluargamu yang mengakhiri.
Kalau ini yang galaunya itu. Apa? Oh, jadi ada yang galaunya. semangatnya, Iya. tapi ada yang galaunya juga nih pemirsa. Tapi nggak cuman kata-kata penyemangat aja ya, Gema. Di sini tuh juga ada. Ada CTA-nya. Nah, jadi bisa langsung di-scan ya. Iya. Ini langsung ke WhatsApp Kang Asep Ada nih. landing pad, saya bikin landing pad-nya. Ada portofolio, CV, dan lain sebagainya gitu. Oh wow, jadi kayak orang-orang kalau misalnya mau langsung lebih tahu soal sekolah ini bisa langsung Iya. scan ini ya. Iya. Ini tapi yang pakai Kang Asep doang sejauh ini Kayak masih. kan biar penumpang lihat. Tapi sejauh ini gimana caranya ngomong sama penumpang? Atau ini langsung aja penumpang pas ngebaca? Oh enggak, saya terus mancing, mereka pasti saya langsung- mancing. Oh, Tergantung- ada caranya juga ternyata. Gimana caranya. Kang? Boleh Tergantung disampaikan? situasi, kalau misalnya lagi ada macet, saya basa-basi ke sana, ngecek ombak kayak orang ini asik apa enggak. Kalau asik saya lempar pelan-pelan dari pertanyaan yang saya mau. Biasanya gitu. Oh, kirain lempar penumpang. Jangan dong, Lempar jangan dilempar pertanyaannya gitu ya. Tapi sejauh ini yang respon banyak laki-laki, perempuan, anak kecil, remaja. Kebanyakan perempuan sih, soalnya kalau cowok mungkin kalau ngeapresiasi banget dikiranya gimana-gimana gitu kan. Maksudnya kayak jadi ada lebih ke perempuan sih untuk apresiasinya. Atau mungkin kalau yang sudah punya anak kali ya lebih tertarik Iya, untuk iya. menyekolahkan itu ya. Nanti sistemnya kalau untuk sekolah sepak bola ini nanti seperti kursus kah? Berapa Nah hari itu sekali nanti atau akan saya bedah detailnya di launching. Jadi saya belum bisa detail. lokasi juga belum bisa tahu nih? Lokasi belum, Jakarta. Karena Tapi kan di saya tinggal di Jakarta? Jakarta ya. Oh. Nah, tapi yang menariknya juga pasti butuh pelatih. Nah, itu gimana menentukan siapa pelatihnya? Ya betul. Nah itu di bulan Juli tahun lalu saya itu dapat kesempatan kepelatihan data analis dari Kang Dani Suryadi. Dia itu staf data analisnya Como usia 19 Liga Italia. Oh, Nah dia sempat datang ke Jakarta, terus saya apply ikut itu dan kepilih. Dari situ kayaknya saya akan konsultasi mengenai apa yang saya punya ke dia. Jadi kayak misalnya silabus tentang sekolah sepak bolanya saya akan konsultasi ke dia karena kan dia udah ahli di bidangnya kan. Jadi gimana pun juga walaupun saya udah punya bekalnya, saya mau coba untuk tetap konsultasi. Oke, nanti dibukanya putra putri atau Putra putri. Putra putri Iya, ya. karena putri juga liganya kan udah jalan deh. Iya betul. Berarti Iya, untuk putra-putri. semuanya ya. Tapi sebenarnya dari ini semua yang awalnya menginspirasi, terutama ada kata sekolah bola gratis Iya. itu. Kenapa Kang Asep? Nah ada sebenarnya kata udah, gratisnya itu. iya sebenarnya udah ada yang ngelakuin tapi bukan di ranah bola. Saya tuh udah merhatiin tentang dia ini cara prosesnya. Oh ternyata kayaknya bisa dia diadaptasi ke sekolah bola gitu. Nah, dari apa yang dia lakuin. Makanya kan saya pasti untuk terinspirasi juga. operasional kan juga pasti ntar akan butuh biaya yang besar ya. Iya. Untuk bertahan sampai bisa gratis terus ini sudah dipikirkan Nah belum itu kira-kira, ntar Kang Asep? di detail pas launching. Iya karena itu udah bedanya udah ke ide sih. Jadi nanti saya detailnya bakal saya Jadi jelasin. penasaran ya. Iya. Karena nanti akan transparansi sih semuanya. Oh, akan baik. diliput, akan saya bikin kontennya. Kayak gitu tuh ada investor nggak sih? Atau gimana sih? Berharapnya maksudnya? gitu, mungkin partnership aja ya jangan. Oke, partnership ya. Oke, harapannya ya. Tentu, harapan kita mau kedepannya tanya harapannya nih? gimana Kang Asep? Yang tadi saya pengennya dari Kementerian Pendidikan, Tenaga Kerja, dan Pemuda Olahraga bisa kerjasama sama saya untuk bisa bikin sekolah sepak bola yang terintegrasi. Oke, terintegrasi. Ya, judulnya itu terintegrasi. Tapi tentunya ini perlu dukungan juga ya dari Iya. pemerintah dan juga stakeholder. Tentunya kita juga berharap nih ini bisa segera terrealisasi. Amin. Jadi anak-anak yang juga mau sekolah bola bisa langsung segera. Nah itu yang saya poinin juga tuh. Apa tuh? Kayaknya nggak semuanya akan saya bisa rangkul karena saya juga harus bisa menghargai sekolah bola yang udah ada. Oke. Iya. Jadi pada dasarnya mungkin kayak yang udah ada beberapa pemain 30 atau 40 di batch pertama, batch kedua akan ada kayak gitu sih pembatasan juga. Tapi pokoknya kalau ada orang tua punya anak, mungkin keterbatasan biaya, ada opsi ada ya assessment-nya untuk juga bisa. tapi sebenarnya. Oh, tetap ada tetap ya. Assessment-nya kayak mungkin kayak kita kan mungkin takutnya orang ini FOMO ya. Jadi buat antisipasi hal itu juga. Nah, itu akan kerjasama sama teman-teman yang mungkin yang udah kuliah di psikologi atau teman-teman saya yang lainnya gitu. Terlihat komitmennya juga ya Iya, untuk iya. anak-anak ini ya. Oke, kita doakan ya Jessica ya, semoga sukses ke depannya Kang Asep bisa berjalan. Jangan lupa kita diundang juga nanti Iya, kalau sudah nanti peluncuran ya, karena mungkin bisa penasaran ada banget nih. partnership. Iya. Kita Antara- bicarakan nanti ke depan ya. Itu sih yang pengen juga. Oke, terima kasih Kang Asep sudah menginspirasi dan juga memberikan insight-nya bagi pemirsa Metro TV Iya. pada siang hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.